Sebelum ke videonya, jangan lupa klik subscribe dan pencet belnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Hai gamer, video kali ini aku mau bagikan cara main Bruno dan build tersakit yang cocok dipakai sama hero Bruno. Apa saja emblem dan build Bruno tersakitnya? Sebelumnya jangan lupa tekan tombol like-nya supaya like-nya banyak. Emblem yang aku pakai saat ini yaitu emblem assassin yang ningkatin efek atribut physical penetration, physical attack, dan movement speed. Membuat damage-nya sakit, damage hero kalian bisa tembus ke hero tebal, dan jalannya hero kalian tambah cepat. Talent-talent yang aku pakai diantaranya yaitu Fatal. Talent ini nambahin atribut critical chance dan critical damage ke hero kalian. Membuat damage critical hero kalian bertambah besar dan juga sakit saat mengenai musuh. Talent berikutnya, kalian bisa pakai Tenacity. Talent ini bisa ningkatin physical defense dan magic defense saat darah hero kalian di bawah 50% dari total kapasitas darah hero. Jadi, hero kalian memiliki pertahanan di early game dan bisa lebih kuat. Talent yang terakhir yaitu Quantum Charge. Talent ini membuat hero kalian saat mengeluarkan damage dengan basic attack, bisa meningkatkan movement speed dan juga bisa memulihkan darah yang membuat hero kalian memiliki pertahanan dan gak mudah mati. Gameplay kali ini, teman satu timku menggunakan hero Matilda. Hero yang bisa bikin hero kalian cepat rotasinya, sehingga lebih cepat mengejar musuh maupun kabur dari serangan hero musuh. Biasanya hero kita berjalan, sama Matilda diajak terbang. Saat kalian keluarkan skill satunya itu, ada gambar bola di atas darah hero Bruno. Bola tersebut merupakan pasif hero Bruno. Cara kumpulkan pasifnya itu, kalian tinggal tunggu bola yang terbang habis ditendang sama Bruno dan saat mendarat ambil bolanya. Dikarenakan bola besar ini nambahin damage yang dikeluarkan sama hero Bruno menjadi besar. Sehingga musuh yang terkena bolanya menjadi sakit dan darahnya cepat berkurang. Apalagi ditambah dengan jumlah physical attack hero Bruno yang besar. Saat kalian tidak mengambil bola besar yang ditendang sama Bruno, maka bola basic attack-nya menjadi normal seperti biasanya. Maka dari itu, usahakan kalian ambil bola besarnya supaya basic attack-nya berubah dan keluarkan bola yang berukuran besar. Sehingga dengan kalian mengambil bola yang jatuh itu bisa ningkatin pasifnya hero Bruno dan jumlah yang dikumpulkan maksimal 10 stack. Sehingga saat stack-nya sudah maksimal, damage akan bertambah menjadi besar dan sakit saat mengenai musuh. Cara main hero Bruno yang bisa kalian lakukan yaitu di saat level 1 bisa buka skill 1 duluan. Dikarenakan skill 1 ini bisa untuk memperkuat damage basic attack-nya, sehingga damage-nya menjadi sakit. Bisa kalian lihat basic attack-nya saat tidak menggunakan skill 1 dan saat gunakan skill 1. Bola yang ditendang sama hero Bruno menjadi besar saat menggunakan skill 1 dan bolanya menjadi kecil saat tidak memakai skill 1. Maka dari itu, skill 1 ini sangat penting buat hero Bruno di early game supaya bersihin minionnya lebih cepat dan bisa memberikan damage tipis-tipis ke hero musuh. Saat sudah level 2 buka skill 2 yang bisa digunakan untuk berpindah tempat atau dash. Sehingga skill 2 ini bisa dipakai untuk kabur saat dikejar sama hero musuh dan bisa juga dipakai untuk mengejar hero musuh. Setelah hero Bruno kalian level 4, buka skill 3 yang memiliki kemampuan tendangan bola yang besar dan luar biasa damage-nya. Apalagi bola dari ultinya ini bisa memantul ke arah musuh yang lainnya jika mereka saling berdekatan. Sehingga ultinya ini cocok dikeluarkan saat hero musuh berkumpul dan saling berdekatan satu sama lain. Oh iya, saat kalian keluarkan ultinya ini bisa nambahin stack dari bola hero Bruno yang membuat damage basic attack-nya menjadi sakit. Saat keluarkan ulti hero Bruno membuat hero musuh terpental sedikit dan membuat pergerakannya menjadi lambat. Sehingga skill 3 hero Bruno bisa kalian pakai juga untuk menghindari serangan dari hero musuh yang akan mendekatimu. Oh ya, sampai lupa jelaskan spell yang aku bawa di gameplay hero Bruno kali ini yaitu spell Purify. Intinya, main hero Bruno itu mencari posisi yang aman untuk memberikan damage ke musuh supaya tidak mudah untuk ditumbangkan. Sehubungan dengan itu, dibutuhkan kerjasama antar teman satu tim supaya bisa melindungi Bruno dari serangan hero musuh. Ada sedikit tips buat kalian supaya stack bolanya hero Bruno bisa berkumpul dengan cepat. Pertama, kalian pakai item attack speed yang sudah aku jelaskan sebelumnya dan yang kedua yaitu bisa menghit apapun yang berada di dekatnya, misal minion. Kalau stack pasif bolanya sudah terkumpul maksimal di angka 10, damage yang dihasilkan dari bola besar yang ditendang sama hero Bruno menjadi lebih besar. Jadi,
Damage yang dikeluarkan sama hero Bruno terasa sakit saat terkena ke arah musuh. Saat memakai item yang memiliki efek atribut attack speed, membuat tendangan hero Bruno menjadi cepat dan juga stack pasifnya hero Bruno bisa terkumpul dengan cepat. Sehingga, tidak menunggu waktu yang lama stack hero Bruno bisa maksimal di angka 10. Item pertama yang aku pakai yaitu Warrior Boots. Item ini nambahin stack physical defense yang stacknya bisa melindungi hero kalian dari damage fisikal musuh. Jadinya damage-nya gak masuk semua ke hero kalian, membuat darahnya gak berkurang banyak. Item Warrior Boots ini mempunyai efek atribut physical defense dan movement speed. Efek physical defense yang bisa mengurangi damage fisikal yang terkena hero kalian. Nambahin juga jalannya hero kalian bertambah cepat lagi. Item Warrior Boots ini cocok kalian pakai saat melawan hero fisikal di satu lane kalian. Misalnya melawan Alpha, Yuzong, Dirot, dan masih banyak lagi hero-hero physical attack yang lainnya. Sehingga kita bisa berhadapan dengan mereka di early. Item berikutnya yang bisa kalian pakai yaitu Haze Claw. Item ini nambahin efek Lifesteal. Sehingga saat hero kalian keluarin damage dan terkena ke musuh bisa memulihkan darah hero kalian saat berkurang. Membuat darahnya bisa penuh lagi dengan cepat. Item ini juga nambahin efek atribut physical attack, attack speed, dan critical chance. Membuat damage critical hero kalian tambah besar, damage bertambah besar serta sakit, dan serangan basic attack hero kalian bertambah cepat banget. Item tersakit selanjutnya yang bisa dipakai yaitu Endless Battle. Item ini membuat basic attack hero kalian bertambah kuat, sehingga damage basic attack-nya tambah sakit lagi saat mengenai musuh kalian. Jadi bersihin minion lebih cepat. Item ini nambahin efek atribut yang banyak sekali. Apa saja? Yaitu physical attack, mana regen, darah, pengurangan cooldown, dan hybrid lifesteal ke hero kalian. Nah, banyak sekali bukan hehehe. Makanya item ini cocok buat kalian pakai. Item ini juga ada pasif unik yang nambahin true damage ke hero kalian. Sehingga damage-nya bertambah besar dan sakit saat mengenai musuh. Membuat damage yang dikeluarkan sama hero kalian lebih cepat buat bersihin minion, dan lain sebagainya. Sehingga damage-nya tambah besar serta sakit saat mengenai musuh. Pemulihan mananya cepat saat berkurang, durasi cooldown skill-skillnya dikurangi membuat cooldown skill-skillnya menjadi cepat, dan nambahin pemulihan darah saat keluarkan damage. Item yang bisa kalian pakai berikutnya yaitu Berserker Fury. Item ini nambahin efek atribut physical attack dan critical chance yang membuat damage hero kalian bertambah besar dan terasa sakit saat terkena damage-nya ke hero musuh. Item Berserker Fury ini bisa kalian pakai untuk meningkatkan efek kritikal hero kalian saat sebelumnya kalian pakai item lainnya yang nambahin efek kritikal. Membuat damage kritikal bertambah besar yang menyebabkan keluarnya damage semakin sakit lagi. Maka dari itu item Berserker Fury ini cocok dipakai sama hero yang memiliki efek kritikal di dalam hero itu sendiri. Misalnya Leomord, Ling, dan masih banyak lagi hero yang lainnya. Sehingga bisa memperbesar efek kritikal yang dimiliki hero tersebut. Item berikutnya, kalian bisa pakai Blade of Despair. Item ini nambahin physical attack tertinggi ke hero kalian. Membuat damage-nya bertambah besar serta sakit saat damage hero kalian mengenai musuh. Sehingga item ini rekomendasi dipakai saat late game. Membuat damage yang dikeluarkan hero kalian udah besar, serangannya keluar dengan cepat lagi. Sehingga hero musuh merasa kewalahan saat menerima damage dari hero kalian. Item ini juga nambahin movement speed yang jalannya hero kalian tambah cepat. Item berikutnya yaitu Wind of Nature. Item ini membuat hero kalian kebal terhadap physical attack hero musuh saat mengaktifkan item ini. Jadinya harus dipencet terlebih dahulu supaya bisa terhindar dari damage physical musuh. Item ini juga bisa nambahin efek atribut physical attack, attack speed, dan lifesteal. Membuat damage-nya tambah besar serta sakit. Serangan basic attack-nya semakin cepat, dan saat damage-nya terkena musuh bisa memulihkan darahnya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang aku jelaskan di video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Buat yang mau bertanya ataupun memberikan pendapat, bisa langsung tulis di kolom komentar video ini. Jangan lupa tekan tombol like-nya supaya like-nya banyak. Bagikan video ini ke teman-temanmu. Dan juga tekan tombol subscribe sama pencet gambar belnya supaya tidak ketinggalan informasi dan video terbaru dari channel ini. Sebelum video ini selesai, ada video-video menarik yang bisa kalian jumpai di layar akhir. Bisa langsung kalian tekan videonya. Barangkali videonya ada yang cocok buat kalian tonton lagi.